Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang akan mempresentasikan mengenai uji prasyarat statistika inferensial yang meliputi uji homogenitas dan uji normalitas. Anggota kelompok kami beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Adelia Rahmawati, Lulu Nurjana, Tia Ayu, Dwi Rahayu, Fatmin Isni, Vivi Ika Nabila, dan Yusnita. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pengertian statistik inferensial. Menurut Ananda dan Fadli 2018, statistik inferensial adalah statistik yang mempelajari atau mempersiapkan tata cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari sampel penelitian. Selanjutnya, menurut Nuryadi 2017, statistik inferensial adalah pengambilan kesimpulan tentang parameter suatu populasi berdasarkan data sampelnya. Selanjutnya, menurut Subhana 2000, statistik inferensial adalah statistik yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang telah disusun dan diolah. Jadi, bisa kita simpulkan statistika inferensial adalah statistik yang mempelajari tentang bagaimana pengambilan keputusan itu dilakukan. Selanjutnya, syarat statistik inferensial. Yang pertama ada statistik parametrik dan yang kedua ada non-parametrik. Statistik parametrik adalah bagian statistik yang parameter dari populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Selanjutnya, menurut Ananda dan Fadli 2018, statistik parametrik adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Data yang dianalisis adalah data interval atau rasio. Selanjutnya, statistik non-parametrik menurut Hasan 2005 adalah bagian statistik yang parameter dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variannya tidak perlu homogen. Sedangkan menurut Ananda dan Fadli 2018 memiliki arti statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Syarat uji parametrik dan uji non-parametrik. Yang pertama, uji parametrik memiliki syarat dari populasi dengan distribusi normal, sampel diambil secara random, sampel mempunyai varian yang sama, skala pengukuran interval atau rasio. Sedangkan uji non-parametrik memiliki syarat sampel yang digunakan memiliki ukuran yang kecil, data yang digunakan bersifat ordinal, yaitu data-data yang bisa disusun dalam urutan atau klasifikasikan rankingnya. Data yang digunakan bersifat nominal, yaitu data-data yang dapat diklasifikasikan dalam kategori dan dihitung frekuensinya. Kemudian, bentuk distribusi, populasi, dan tempat pengambilan sampel
tidak diketahui menyebar secara nominal. Dan yang terakhir, ingin menyelesaikan masalah statistik secara cepat tanpa menggunakan alat hitung. Selanjutnya, uji homogenitas terdiri dari uji Bartlett dan uji F. Fisher. Uji normal terdiri dari uji Lilliefors dan uji Kolmogorov-Smirnov dan chi-square. Selanjutnya, pengertian uji homogenitas menurut Nuryadi 2018, suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari data populasi yang memiliki variansi yang sama. Selanjutnya, tujuan homogenitas menurut Nuryadi 2017, yang pertama, mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki varian yang sama atau tidak. Jadi, uji homogenitas berarti bahwa himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Dan yang kedua, memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Selanjutnya, contoh uji homogenitas. Meneliti sebuah permasalahan dengan mengukur pemahaman siswa untuk suatu submateri dalam pelajaran tertentu di sekolah yang dimaksudkan homogen bisa berarti bahwa kelompok data yang kita jadikan sampel pada peneliti memiliki karakteristik yang sama. Misalnya berasal dari tingkat kelas yang sama. Cara uji homogenitas dengan uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan untuk menguji homogenitas varian lebih dari dua kelompok data. Langkah-langkah uji homogenitas menggunakan uji Bartlett. Yang pertama, menghitung derajat kebebasan DK sama dengan N-1 masing-masing kelompok. Kedua, menghitung varian masing-masing kelompok. Ketiga, menghitung besarnya log S kuadrat untuk masing-masing kuadrat. Yang keempat, menghitung besarnya DK log S kuadrat untuk masing-masing kelompok. Dan yang kelima, menghitung nilai varians gabungan semua kelompok dengan rumus sebagai berikut. S2 gabungan sama dengan DK SI 2 kuadrat per DK. Keterangan S2 gabungan adalah varians gabungan. Selanjutnya, menghitung nilai B, nilai Bartlett dengan rumus sebagai berikut. B, nilai Bartlett sama dengan DK log S2 gabungan. Dan yang ketujuh, menghitung nilai X kuadrat dengan rumusan sebagai berikut. X2 sama dengan in 10 B min DK log SI kuadrat. Setelah nilai C kuadrat hitung diperoleh, maka nilai C kuadrat tersebut dibandingkan dengan C kuadrat tabel. Kriteria homogen ditentukan jika C kuadrat hitung lebih dari C kuadrat tabel. Hipotesis pengujian HO sama dengan O12 sama dengan O22 sama dengan O32. HA paling sedikit salah satu tanda tidak sama. Kriteria pengujian jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka tolak HO jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Selanjutnya, contoh perhitungan uji Bartlett. Data penelitian untuk meneliti eksperimen, suatu penelitian tentang perbedaan hasil belajar siswa
akibat dari suatu perlakuan atau eksperimen. Adapun perlakuan yang diberikan adalah perbedaan strategi atau metode pembelajaran pada siswa. Adapun strategi atau metode pembelajaran yaitu kelas eksperimen sama dengan metode A ceramah dengan media, kelas kontrol, metode B ceramah tanpa media. Sebelum dilakukan perlakuan kedua kelompok melakukan pretest, adapun data hasil pretest siswa untuk masing-masing kelompok sebagai berikut. Sebelum dilakukan perlakuan kedua kelompok, adapun data dari hasil pretest dimuat melalui tabel berikut. Untuk menguji homogenitas varian data dari kedua kelompok digunakan teknik Bartlett. Yang pertama, menghitung derajat kebebasan DK masing-masing kelompok. Yang kedua, menghitung varian masing-masing kelompok. Ketiga, menghitung besarnya log S kuadrat untuk masing-masing kelompok. Keempat, menghitung besarnya DK log S kuadrat untuk masing-masing kelompok. Untuk langkah 1-4 dinyatakan dalam tabel di bawah ini yang telah dihitung sebelumnya dalam Excel. Kemudian, menghitung nilai varians gabungan sebuah kelompok menggunakan rumus ini. Selanjutnya, menghitung nilai B. Nilai B di sini yang dimaksud adalah nilai Bartlett menggunakan rumus ini. Selanjutnya, menghitung harga Xi kuadrat menggunakan rumus ini. Untuk langkah 5-7 ada di Excel dengan hasil sebagai berikut dan akan ditutorialkan nanti di akhir video. Selanjutnya, kesimpulan dari uji Xi kuadrat. Dari hasil hitung Xi kuadrat atau Xi square dibandingkan dengan nilai Xi square tabel dengan DK sama dengan 1 pada 5%, yaitu Xi square tabel 0,05 dibanding 1 sama dengan 3,84. Karena Xi square hitung lebih kecil dari Xi square tabel yaitu 0,098, lebih kecil dari 3,84, maka HO diterima. HO menunjukkan bahwa varian skor pretest prestasi belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen homogen pada taraf kepercayaan 95%. Selanjutnya, kita akan membahas cara uji homogenitas dengan uji F atau Fisher. Pengertian uji F menurut Ananda dan Fadli 2018, uji F merupakan analisis data diskrit baik nominal maupun ordinal ketika jumlah dua sampel independen kecil atau kurang dari 20. Fungsi uji F Fisher menurut Ananda dan Fadli 2018 yang pertama digunakan apabila data yang diuji hanya dua kelompok data atau sampel. Yang kedua, uji F dilakukan dengan membandingkan varian data terbesar dibagi varian data terkecil. Prosedur uji F Fisher. Yang pertama, tentukan taraf signifikan atau A, misalnya pada A sama dengan 5%, yang berarti 0,05 untuk menguji hipotesisnya. HO sama dengan O1 kuadrat sama dengan O2 kuadrat, varian 1 sama dengan varian 2 atau data homogen. Keterangan HO di sini menggambarkan hipotesis awal dan H1
menggambarkan hipotesis alternatif dengan kriteria pengujian. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Yang kedua, menghitung varians tiap kelompok data. Yang ketiga, tentukan nilai F hitung, yaitu dengan rumus seperti ini, F hitung sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Selanjutnya, tentukan nilai F tabel untuk taraf signifikan A. DK1 sama dengan DK pembilang sama dengan NA min 1. Keterangan NA di sini menggambarkan banyaknya data kelompok varian terbesar atau bisa disebut dengan pembilang. NB di sini menggambarkan banyaknya data kelompok varian terkecil atau bisa disebut dengan penyebut. DK di sini menggambarkan derajat kebebasan. Yang kelima, membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Contoh soal dari uji Fisher adalah untuk menguji apakah produk A dan produk B mempunyai varian yang sama. Maka secara random diambil 4 buah produk A dan 6 buah produk B. Datanya sebagai berikut. Dengan mengambil A 5%, bagaimana kesimpulan produk ini? Penyelesaiannya menggunakan rumus seperti ini. DK pembilangnya 6 min 1 sama dengan 5. DK penyebut 4 min 1 sama dengan 3. Maka F tabel sama dengan 9,01. Kesimpulannya, F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Varian populasi homogen. Selanjutnya, pengertian uji normalitas menurut Nuryadi 2017. Suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Selanjutnya, tujuan uji normalitas menurut Nuryadi 2017. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Data pengambilan keputusan adalah jika nilai L hitung lebih besar dari L tabel, maka HO ditolak. Dan jika nilai L hitung lebih kecil dari L tabel, maka HO diterima. Selanjutnya, pengertian dari uji chi-square menurut Nuryadi 2017 adalah teknik statistik yang dapat digunakan peneliti untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan frekuensi observasi antara dua kelompok sampel atau lebih. Di sini, fungsi uji chi-square menurut Nuryadi 2017 berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Selanjutnya, prosedur uji chi-square. A. Menentukan taraf signifikan, misalnya A sama dengan 0,05 untuk menghitung hipotesis. H0 sama dengan data berdistribusi normal atau melawan. H1 merupakan data tidak berdistribusi normal.
Dengan kriteria pengujian, jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka HO diterima. Dan jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Selanjutnya, uji normalitas dengan uji chi kuadrat atau chi square. Yang pertama, membuat data distribusi frekuensi dari data yang berserakan ke dalam distribusi frekuensi data kelompok. Jika data belum disajikan dalam tabel distribusi atau frekuensi kelompok. Yang kedua, mencari re-rata atau mean data kelompok. Yang ketiga, mencari simpangan baku data kelompok. Dan yang keempat, tentukan batas nyata atau tepi kelas tiap interval kelas dan jadikan sebagai XI sama dengan X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Kemudian lakukan konversi setiap nilai tepi kelas XI menjadi nilai baku Z1, Z2 sampai Zn, di mana nilai baku Z1 ditentukan dengan rumus Zi sama dengan Xi min X per 5. Kemudian tentukan besar peluang setiap nilai Z berdasarkan tabel Z, luas lengkungan di bawah kurva normal standar dari 0 ke Z dan disebut dengan FZI dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya, tentukan luas peluang normal atau LI tiap kelas interval dengan cara mengurangi nilai F ZI yang lebih besar di atas atau di bawahnya, yaitu LI sama dengan F ZI min ZI min 1. Selanjutnya, yang ketujuh, tentukan FE, frekuensi ekspektasi dengan cara mengalihkan luas peluang normal kelas tiap interval LI dengan number of case atau N banyaknya sampel, yaitu FE sama dengan LI kali N. Selanjutnya, nomor 8, masukkan frekuensi observasi faktual sebagai FO. Kesembilan, cari nilai X kuadrat setiap interval dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, tentukan nilai X kuadrat hitung dengan rumus X kuadrat hitung sama dengan jumlah X kuadrat sama dengan jumlah FO min FE kuadrat per FE. 11. Tentukan nilai X kuadrat tabel pada taraf signifikan A dan derajat kebebasan DK sama dengan K-1 dengan K banyaknya kelas atau kelompok interval. Ke-12, bandingkan jumlah total X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. 13. Apabila X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka berdistribusi normal. Dan jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Berikut ini merupakan tabel chi-square yang akan dibahas nanti di tutorial di akhir videonya. Contoh perhitungan chi-square. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah data dalam tabel distribusi frekuensi berikut berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Tabelnya seperti ini, ada interval, ada F,
Selanjutnya, penyelesaiannya langkah pertama menghitung nilai mean dan simpangan baku dari data tersebut. Akan ada video tutorialnya di akhir presentasi ini. Tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut dengan interval FI XI FI kali XI ini dikalikan ini dan mendapat jumlah ini, kemudian XI min X kuadrat, kemudian F min XI min X kuadrat. Nilai mean didapatkan jumlah 59 min 2 dan simpangan baku menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil 11,5. Selanjutnya, menentukan nilai tepi kelas atas dan bawah setiap interval kelas, kemudian konversi setiap nilai tepi kelas menjadi nilai baku. Nilai FO min FE kuadrat per FE seperti disajikan pada tabel berikut. Seperti ini. Dari data dalam tabel tersebut didapat nilai X kuadrat hitung sama dengan 4,00, sedangkan dari tabel chi-square untuk A sama dengan 0,05 dan DK sama dengan 4 didapat nilai X kuadrat tabel sama dengan 9,49. Karena nilai X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima dan disimpulkan data atau sampel berdistribusi normal. Selanjutnya, uji Kolmogorov-Smirnov. Seperti halnya teknik uji Lilliefors, pengujian normalitas dengan teknik uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan apabila data yang akan diuji merupakan data tunggal atau data frekuensi tunggal. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan taraf signifikan atau alfa. Misalkan pada alfa sama dengan 5% atau 0,05 dengan hipotesis yang akan diuji yaitu H0 sama dengan data berdistribusi normal atau melawan dan H1 data tidak berdistribusi normal dengan kriteria pengujian sebagai berikut. H0 ditolak jika A maksimum lebih besar dari D tabel. Sebaliknya, H0 akan diterima jika A max lebih kecil dari D tabel. Selanjutnya, melakukan pengujian normalitas seperti berikut. Yang pertama, susunlah data dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian susunlah frekuensi nilai yang sama. Yang ketiga, hitung nilai proporsi PI sama dengan FI per N. N di sini adalah banyaknya data. Yang keempat, hitung proporsi kumulatif atau KP. Dan yang kelima, transformasi nilai data mentah X. Data mentah di sini adalah X ke dalam angka baku Z dengan formula ZI sama dengan XI min X per S. Selanjutnya, tentukan nilai Z tabel berdasarkan data angka baku atau ZI. Selanjutnya, hitung nilai A2 KP min Z tabel harga mutlak nilai A
A2 sama dengan 4,4. Hitung nilai A1 P min A2 harga mutlak nilai A1 sama dengan 4,5. 9. Cari A1-nya maksimum sebagai A max. Ke-10. Lakukanlah pengujian hipotesis dengan cara membandingkan nilai A1 dengan Z tabel. Nilai tabel Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria sebagai berikut. Contoh soalnya, lakukan uji normalitas dari hasil pengumpulan data suatu sampel seperti berikut dengan teknik Kolmogorov-Smirnov. Di sini ada datanya, angka 9, 7, 4, 7, 4, 8, 8656. Jawabannya, berdasarkan data tersebut dapat dihitung X dan S sehingga diperoleh hasil seperti berikut. X1 dilakukan penjumlahan angka ini dan didapatkan hasil 64. Kemudian dimasukkan rumus X sama dengan jumlah X per N. N di sini adalah banyaknya data, jadi 64 per 10 didapatkan hasil 6,4. Selanjutnya, dihitung simpangan baku seperti berikut. Berikut ini merupakan tabel penolong persiapan perhitungan S, simpangan baku. Ada data 1 sampai 10. Selanjutnya, akan dinilai XI dan S diketahui. Selanjutnya, hitung masing-masing nilai ZI seperti berikut. Cara lengkapnya akan ada pada tutorial di akhir video ini. Kemudian, dari hasil menghitung nilai P, KP, menemukan Z tabel, menghitung A2 dan A1 dengan tabel penolong seperti berikut. Kemudian, catatan nilai Z tabel diperoleh dari tabel distribusi kurva normal. Dan yang B menentukan nilai A2 sama dengan KP min Z tabel seperti berikut. Ini A2 diperoleh dari KP dikurangi Z tabel dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, menentukan nilai A1 sama dengan P dikurangi A2 seperti berikut. Dari tabel di atas, penolong perhitungan Kolmogorov-Smirnov di atas diperoleh nilai A maksimum sama dengan 0,1443 ini. Sementara dari tabel Kolmogorov-Smirnov untuk A sama dengan 0,05 dan N sama dengan 10 diperoleh nilai di tabel sama dengan 0,410 sehingga diperoleh nilai A maksimum 0,1443 lebih kecil dari D tabel. Maka H0 diterima dan disimpulkan data berdistribusi normal. Kemudian, cara uji normalitas dengan uji Lilliefors. Uji Lilliefors menggunakan data dasar yang belum dioleh dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Beda terbesar dibanding dengan tabel Lilliefors. Selanjutnya,
akan ada tabel seperti ini. Untuk XI di sini angka pada data, kemudian Z ini merupakan transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal. Fx di sini merupakan probabilitas kumulatif normal. Sedangkan Sx di sini merupakan probabilitas kumulatif empiris. Selanjutnya, persyaratan uji Lilliefors menurut Nuryadi 2017. Yang pertama, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, dapat untuk N besar maupun N kecil. Signifikasi uji nilai Fx min X terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Jika nilai Fx min Sx terbesar lebih kecil dari nilai tabel Lilliefors, maka H0 diterima dan HO ditolak. Jika nilai Fx min Sx terbesar lebih besar dari nilai tabel Lilliefors, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berikut ini merupakan contoh soal dari uji Lilliefors dari data berikut. Selidikilah dengan A sama dengan 5%. Apakah data tersebut di atas diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Rata-ratanya 5 dengan S sama dengan 1,49. H0 di sini sampel distribusi normal dan H1 tidak normal. Langkah-langkahnya, yang pertama, urutkan data sampel dari kecil ke besar dan tentukan frekuensi tiap-tiap data. Kemudian tentukan nilai Z dari tiap-tiap data tersebut. Selanjutnya tentukan besar peluang untuk masing-masing nilai Z berdasarkan tabel Z dan sebutkan dengan Fz. Hitung frekuensi kumulatif relatif dari masing-masing nilai Z dan sebut dengan Ez. Selanjutnya tentukan nilai L0 sama dengan Fz min Sz dan bandingkan dengan nilai Lt dari tabel Lilliefors. Apabila L0 lebih kecil dari Lt, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Daftar pustaka yang kami peroleh untuk menyajikan materi ini adalah dari Ananda dan Fadli. Ini dari buku Statistik Pendidikan, kemudian dari buku Statistik Inferensial, kemudian ada buku Dasar-dasar Statistik Penelitian, selanjutnya ada buku Statistik Pendidikan, dan yang terakhir ada buku Aplikasi Statistika dalam Penelitian edisi revisi Konsep Statistika yang lebih komprehensif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan ditampilkan tutorial uji Bartlett, uji Fisher, uji Lilliefors, uji Kolmogorov-Smirnov, uji chi-square. Semoga dengan adanya tutorial ini akan membantu Anda untuk mempelajari materi statistika inferensial.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang uji homogenitas menggunakan metode Barlow. Sebelum melakukan uji homogenitas, kita harus merumuskan H0 sama dengan data homogen atau populasi homogen. Untuk H-nya sama dengan data tidak homogen atau populasi tidak homogen. Di sini kita mempunyai data pertumbuhan berat badan anak sapi karena 4 jenis makanan. Di sini terdapat 4 kelas, yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan ada 5 kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian data yang perlu kita siapkan yaitu jumlah rata-rata, simpangan baku, dan harian. Untuk jumlah kita menggunakan rumus sama dengan sum ini kita copy untuk data kedua, 3, dan 4. Untuk rata-rata menggunakan rumus sama dengan average untuk simpangan bakunya kita menggunakan rumus ST. Dan untuk variannya menggunakan rumus sama dengan var. Selanjutnya kita menyiapkan tabel yang terdiri dari 6 kolom. Kolom pertama berisi nomor, kolom kedua berisi N, yang 1, kemudian S, kuadrat, kemudian NI min 1 kali S kuadrat, kemudian log S kuadrat, kemudian NI dikurang 1 kali log S kuadrat. Kita rapikan datanya terlebih dahulu. Di sini ada 4 kelas, jadi 1, 2, 3, 4. Terakhir kasih jumlah. Untuk NI kurang 1 berarti di sini untuk kelas 1 dan 2 terdapat 5 data. Jadi NI min 1 artinya data dikurangi 1. Untuk kelas 1 dan 2 ada 5 data. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Untuk kelas ketiga dan keempat ada 4 data. 4 dikurangi 1 sama dengan 3.
kemudian kita jumlahkan. Lalu kita untuk S kuadrat kita salin nilainya. Lalu untuk NI kurang 1 kali S kuadrat, yaitu sama dengan 4 kemudian untuk log S nya kita hitung log 29,3 sama dengan 1,47, lalu 21,5. Kemudian log 35,6 kemudian log 20,6 1,32. Kita kalikan NI dikurang 1 kali log S kuadrat. Kita jumlahkan sama dengan
Lalu kita hitung varian gabungannya. Varian gabungan dengan rumus jumlah NI-1 S kuadrat per DK. Selanjutnya kita menghitung nilai B. Dengan rumus jumlah DK dikali log S kuadrat gabungan. Ini kita gabungkan terlebih dahulu. Maksudnya kita logkan terlebih dahulu. Hasilnya 1,43. Kemudian 14 dikali 1,43. Hasilnya 20,02. Selanjutnya kita mencari nilai. Harusnya kita mencari uji balik dengan statis C kuadrat dengan rumus in 10 dikali B dikurangi DK log S in 10 itu sama dengan 2,31
dikali 20,02 dikurangi 19,8. Hasilnya hasilnya 26, hasilnya 26,3. Kemudian kita samakan dengan tabel Q-Quadrat.
kita menggunakan alfa 0,05, kemudian kelompok kelas kita ada 4. Di sini ada derajat kebebasan. Jadi 4 kurangi 3 adalah 6. Jadi tabelnya 7,1, sedangkan dari rumus yang dihitung jadi kita tabelnya 7,81, sedangkan menggunakan rumus lebih besar itu 26,3. Jadi A0 nya diterima dan A-nya ditolak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah prosedur untuk uji F atau Fisher. Yang pertama adalah menentukan taraf signifikan atau alfa. Misalnya alfa yang kita gunakan adalah 5% untuk menguji hipotesisnya. Tulis hipotesis awal atau hipotesis 0, yaitu sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, yang berarti tidak adanya perbedaan antara varian 1 dengan varian 2 atau data homogen. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau H1, alfa sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, yang berarti adanya perbedaan antara varian 1 dengan varian 2, yang berarti data tidak homogen. Dengan kriteria pengujian, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Selanjutnya, menghitung varian tiap kelompok data. Yang ketiga, tentukan nilai F hitung, yaitu dengan cara membagi varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Yang keempat, yaitu menentukan nilai F tabel untuk taraf signifikasi alfa, di mana DK1 sama dengan DK pembilang sama dengan NA1 min 1, dan DK2 sama dengan DK penyebut sama dengan NB min 1. DK adalah derajat kebebasan, sedangkan NA jumlah data kelompok varian terbesar, dan NB2 jumlah atau banyaknya data kelompok varian terkecil. Yang kelima, membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Yang keenam, membuat kesimpulan Ananda dan Fadli 2018. Contoh untuk uji F.
Untuk menguji apakah produk A dan produk B mempunyai varian yang sama, maka secara random diambil 4 buah produk A dan 6 buah produk B. Datanya sebagai berikut. Dengan mengambil alfa 5%, bagaimanakah kesimpulan produk tersebut? Untuk penyelesaiannya, kita buat kolom untuk membedakan mana yang produk A dan mana produk B. Kemudian jumlah data masing-masing untuk produk A dan produk B diperoleh produk A 23 dan produk B 21. Kemudian hitung rata-rata dengan cara jumlah sampel untuk produk A 23 dibagi. Selanjutnya adalah hitung rata-rata untuk masing-masing produk. Untuk produk A, jumlah datanya adalah 23 dibagi dengan banyaknya data sama dengan 5,75, dan untuk produk B 21 dibagi 6 sama dengan 3,5. Selanjutnya adalah menghitung varian, yaitu jumlah dari XI min XA atau X bar dikuadratkan dibagi N-1. Misalnya untuk produk A, XI nya adalah 4, XA atau X bar-nya 5,75, kemudian hasilnya berapa dikuadratkan diperoleh hasil 3,0625, dan seterusnya, sehingga diperoleh nilai varian untuk produk A 1,5833 dan varian untuk produk B 2,3. Selanjutnya menentukan nilai F hitung. F hitung ditentukan dengan cara membagi antara varian besar dibagi dengan Selanjutnya menentukan F hitung, yaitu varian besar dibagi varian kecil. Varian besarnya 2,3, varian kecilnya 1,5833, sehingga diperoleh F hitungnya 1,45. Selanjutnya menentukan nilai F tabel dengan signifikasi 5%, yaitu DK pembilan N2 min 1, N2 nya 6 dikurangi 1 sama dengan 5, DK penyebutnya N1 dikurangi 1, N1 nya 4 dikurangi 1 sama dengan 3, sehingga diperoleh F tabelnya 9,01. Dari mana kita mendapatkan nilai F tabel 9,01? Yaitu dengan cara melihat pada tabel titik persentase distribusi F untuk probabilitas 0,01. Caranya yaitu kita cari nilai DF untuk penyebut atau N2 yaitu 3, kemudian kita tarik ke kanan, kita cari nilai DF untuk pembilang atau N1 5, kemudian ditarik garis ke bawah sehingga diperoleh nilai 9,01. Karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima atau varian populasinya homogen. Yang selanjutnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Seperti halnya teknik uji Lilliefors, pengujian normalitas dengan teknik uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan apabila data yang akan diuji merupakan data tunggal atau data frekuensi tunggal. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan taraf signifikansi alfa, misalkan pada alfa 5%, jadi 5/100 sama dengan 0,05, dengan hipotesis yang akan diuji yaitu H0, data berdistribusi normal, melawan H1, data tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut, tolak H0 jika A maksimal lebih dari D tabel, atau terima H0 jika A maksimal kurang dari atau sama dengan D tabel. Selanjutnya, langkah kedua, melakukan pengujian normalitas seperti berikut. Yang pertama, susunlah data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, susunlah frekuensi nilai yang sama. Yang ketiga, hitung nilai proporsi dengan rumus PI sama dengan FI per N. N adalah banyaknya data. Yang keempat, hitung proporsi kumulatif. Yang kelima, transformasi nilai data mentah X ke dalam angka baku Z dengan formula ZI sama dengan XI min X dibagi S. S adalah simpangan baku. Yang keenam, tentukan nilai Z tabel berdasarkan data angka baku ZI. Yang ketujuh, hitung nilai mutlak A2. Nilai mutlak A2 di sini adalah 4,4 sama dengan KP min Z tabel. Yang kedelapan, hitung nilai mutlak A1. Nilai mutlak A1 di sini adalah 4,5 sama dengan
P dikurangi A2. Yang ke-9, cari A1 maksimum sebagai A maksimal. Yang terakhir, yang ke-10, lakukanlah pengujian hipotesis dengan cara membandingkan nilai A1 dengan Z tabel. Nilai tabel Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria sebagai berikut. Tolak H0 jika A maksimal lebih dari D tabel. Terima H0 jika A maksimal kurang dari atau sama dengan D tabel. Adalah contoh soal. Lakukanlah uji normalitas dari hasil pengumpulan data suatu sampel seperti berikut dengan teknik Kolmogorov-Smirnov. Di sini didapatkan data 9, 7, 4, 7, 4 dan seterusnya. Jadi jumlah X1 sama dengan 4 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya dijumlah mendapatkan hasil 64. X sama dengan jumlah X1 dibagi N. N adalah banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah 10 data. Jadi 64 dibagi 10 sama dengan 6,4. Selanjutnya kita menghitung simpangan baku. Berikutnya di sini sudah tertera tabel penolong persiapan perhitungan S. S di sini adalah simpangan baku. Contoh yang pertama, X1-nya adalah 4. X1 min X bar, jadi 4 dikurangi 6,4. 6,4 ini tadi didapat dari data ini. 64 dibagi 10 sama dengan 6,4 sama dengan min 2,4. Selanjutnya X1 min X bar dikuadratkan, jadi min 2,4 kuadrat hasilnya 5,76. Data selanjutnya sampai ke 10 juga sama. X1 di sini adalah 6. 6 dikurangi 6,4 hasilnya min 0,4. Min 0,4 dikuadratkan hasilnya 0,16. Didapatkan hasil jumlah X1 min X bar kuadrat sama dengan 26,40. Di sini adalah rumus simpangan baku, yaitu S sama dengan akar jumlah dari X min X kuadrat dibagi N dikurangi 1. N di sini adalah banyaknya data, sama dengan 26,40. 26,40 ini tadi didapat dari hasil ini tadi, 26,40 dibagi 9. 9 ini tadi kan jumlah banyaknya data di 10 dikurangi 1 jadinya 9. Didapatkan hasil 1,62. Setelah nilai X1 dan S diketahui, S ini adalah simpangan baku. Selanjutnya hitung masing-masing nilai ZI seperti berikut. Z1 dengan rumus XI min X bar, seharusnya di sini ada bar ya. X1 min X bar dibagi S. S ini adalah simpangan baku yang sudah dicari tadi, sama dengan 4 dikurangi 6,4 dibagi 1,62. Hasilnya min 1,48. Dengan Z2, Z3 dan seterusnya sama cara perhitungannya sampai didapat Z6 dengan hasil min 1,66. Selanjutnya di sini sudah tertera tabel penolong perhitungan uji normalitas menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. Nilai Z tabel tadi diperoleh dari tabel distribusi kurva normal. Nilai A2 di sini didapat dari rumus KP dikurangi Z tabel seperti berikut. A2 sama dengan 0,2 dikurangi 0,0694 sama dengan 0,1306. Seterusnya sama perhitungannya persis.
yang nilai A1 dengan rumus P dikurangi A2 seperti berikut. Contoh data yang pertama, 0,2 dikurangi 0,1306 sama dengan 0,0694, sama data selanjutnya sampai ke 6 juga sama persis perhitungannya. Dari tabel di atas diperoleh nilai A maksimal adalah 0,1443. Sementara dari tabel Kolmogorov-Smirnov untuk A sama dengan 0,05 dan N banyaknya data adalah 10, diperoleh nilai D tabel adalah 0,410. Sehingga diperoleh nilai A maksimal 0,1443 kurang dari D tabel. Maka H0 diterima dan disimpulkan data berdistribusi normal. Didapat dari buku Supardi 2013. Berikut adalah cara perhitungan dari uji Lilliefors. Di sini adalah data nilai ujian dari siswa. Kemudian selidikilah apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Karena data dari nilai matematika siswa kelas F SMA A merupakan data tunggal, maka kita bisa menggunakan uji Lilliefors. H0 nilai matematika siswa kelas F SMA A berdistribusi normal, H1 nilai matematika siswa kelas F SMA A berdistribusi tidak normal. Dengan taraf signifikasi yang akan digunakan adalah 5%, yaitu dengan alfa 0,05. Di sini saya sudah memasukkan data pada tabel. Kemudian untuk langkah yang pertama, kita menghitung rata-rata dengan rumus yaitu sama dengan average dari data tersebut. Kemudian kita enter, memperoleh hasil 68,73333. Kemudian untuk simpangan bakunya adalah sama dengan ST DEFE DEV dari data tersebut. Memperoleh hasil 10,82633. Kemudian kita akan menghitung dari nilai data Z-nya dengan rumus XI min X bar per X per simpangan baku. Saya ulang, dengan rumus XI min X bar per simpangan baku. Untuk rumusnya langsung kita masukkan saja, jadi sama dengan XI, X-nya itu sendiri dikurangi rata-rata atau X bar kurung dibagi dengan simpangan baku. Agar ketika mengcopy nanti tidak terjadi error, maka kita memberi simbol dolar pada depan J dan depan angka 2, juga depan K dan depan angka 3. Kemudian enter, memperoleh hasil sekian, kita copy aja. Terus kemudian untuk mencari nilai FZ-nya menggunakan rumus sama dengan norm S distribusi pada data setnya. Kita enter, memperoleh hasil sekian, kita copy. Terus untuk mencari data SZ menggunakan
rumus banyaknya nilai yang kurang dari sama dengan nilai Z itu sendiri dibagi dengan banyaknya data, yaitu sama dengan B sama dengan 1 dibagi dengan banyaknya data, yaitu 15. Kita enter, memperoleh hasil sekian, copy. Untuk memperoleh data FZ min SZ, yaitu dengan rumus, kita masukkan rumusnya, sama dengan FZ kurangi SZ. Enter, peroleh hasil sekian, kita copy saja. Karena ini hasilnya negatif atau min, maka kita menggunakan data mutlaknya untuk menghilangkan minus, yaitu dengan rumus sama dengan ABS dari data FZ min SZ tadi. Kita enter, maka ini adalah hasil data mutlaknya. Kemudian mencari nilai maksimalnya, yaitu dengan rumus sama dengan maksimal dari data mutlaknya ini tadi. Kita enter, memperoleh hasil sekian. Jadi L hitungnya adalah 0,1102 1095. Terus untuk L tabelnya sendiri, kita melihat dari L tabel Lillyforce, yaitu karena tadi taraf nyatanya menggunakan yang 0,5 dengan data 15, jadi untuk L tabelnya adalah 0,220. Tabelnya adalah 0,220. Karena L hitungnya ini lebih kecil daripada L tabel, maka data ini termasuk terdistribusi normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang uji normalitas menggunakan J kuadrat. Langkah yang pertama adalah mencari nilai XI. Mencari nilai XI rumusnya adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai FI dikali XI. Contohnya FI dikali kemudian hasil dari perkalian ini kita gunakan, kemudian kita mencari nilai rata-rata dengan rumus sama dengan jumlah FI dikali XI
dibagi jumlah FI. Kemudian angka selanjutnya adalah mencari nilai X min X. Gunanya untuk menjadi nilai simpangan baku, karena nilai simpangan baku rumusnya adalah jumlah F dikali X min X kuadrat dibagi jumlah FI dikurangi min 1. Sekarang kita hitung X min X kuadrat dulu, sama dengan XI min kuadrat min. Kemudian kita menghitung F dikali X min X kuadrat. Kemudian kita jumlahkan. Simpangan baku rumusnya adalah sama dengan jumlah dikali X min X kuadrat dibagi kurang 1. Sama dengan X min. Sama dengan
sebagai untuk mencari nilai tepi kelas atau SI sama dengan batas kelas atas dikurangi 0,5 dikurangi ini sama dengan batas kelas bawah ditambah 0,5. Untuk mencari Z in rumusnya adalah X in min X dibagi maksimal sama dengan X in min X dibagi maksimal. Untuk mencari nilai LI itu dengan cara sama dengan persegi dikurangi
karena menjadi FE, rumusnya adalah LI kali FE. Kemudian dijumlah sama FO dikurangi FE kontrak lagi FE. Kemudian LI dikali jumlah FE. Kemudian FE kali jumlah LI dikali jumlah FE. FE kali jumlah FE. Kemudian
Kemudian diketahui bahwa X kuadrat itu sama dengan 4 koma 6 X kuadrat tabel sama dengan dan X tabelnya adalah 9. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih.